Alwi ini kan kalau bahasa kita sekelompok orang-orang dari Hadramaut yang datang ke Indonesia. Dan kita akui para wali yang mendakwahkan Islam orang-orang Hadramaut. Maka Nabi puji mereka. Ja'al fat wa ja'alul yaman. Lahum kulubun raqiqa wa kulubum layyinah. Ba'uhum al-iman yaman wal fiqhu yaman. Para wali yang mendakwahkan Islam adalah orang-orang Hadramaut. Pertanyaannya ini maksudnya mendakwahkan Islam di mana? Karena sepertinya kalau itu terjawab dulu, maka mesti para walinya itu akan ada clue-nya. Karena kalau kita bicara, misalnya kita sebut Indonesia, para wali yang mendakwahkan Islam di Indonesia, misalnya begitu, maka sudah ada clue-nya wali itu siapa yang dimaksud. Apalagi ada paranya. Para itu kan berarti banyak. Karena kita tahu yang kalau kita sebut bahasa wali yang mendakwahkan Islam di Indonesia itu biasanya itu wali songo, nggak akan wali murid ya. Nah, kalau misalnya kita sandingkan bahasa ini, kita lengkapi, para wali songo yang mendakwahkan Islam di Indonesia adalah berasal dari Hadramaut. Nah, masalah itu akan ramai-ramai orang ini diserbu oleh Naat, mungkin bisa jadi. Kok bisa wali songo dari Hadramaut? Mereka nggak ada Hadramautnya kan gitu. Atau kalau di bagian kedua memuji Yaman, ya nggak perlu dibicarakan itu ya, nggak memuji silakan. Dan kebetulan orang ini juga dari Yaman sih. Bawazir itu kan, bahkan kalau kata Pak Prof Manahem, Bawazir itu justru cucu Nabi yang sah. Walaupun kalau kata orangnya sendiri, nasabnya itu kalau tidak salah itu nyambungnya ke Imam atau Sayyidina Abbas, bukan kepada Rasulullahnya. Jadi jalurnya itu dari Sayyidina Abbasnya, dari paman Nabi. Berarti sama-sama Quraisy, sama-sama Bani Hashim, tetapi jalurnya yang paman Rasulullah Sayyidina Abbas, bukan dari jalur Hasan Husain. Tetapi ya silakan masalah itu ya. Cuma saya memahami Ustadz ini biasanya sering berdakwahnya itu mendakwahkan kajian-kajian salafi, kajian-kajian yang ya anti-anti khurafat, anti-anti tahlil lah misalnya, anti-anti mungkin kunut juga, anti-anti maulid dan sebagainya. Tetapi kalau dari narasi ini kayaknya ya, apa karena sama-sama orang Yaman atau bagaimana? Ada kesukun atau bagaimana? Ya ini misalnya mau coba-coba narasi haternya ya. Oh wajar membela sama-sama orang Yaman. Jadi lebih luas. Awalnya kan sama-sama Balawi, membela marganya. Enggak, ini sekarang akan muncul sama-sama orang Yaman. Gitu. Jadi memang kita selalu punya cara untuk menolak apapun itu. Jangankan cuma seperti ini, menolak agama aja nggak pernah kehabisan cara orang itu. Menolak Tuhan juga nggak pernah kehabisan cara. Apalagi cuma menolak yang beginian gitu ya. Ditambah lagi basis penolakannya adalah masa iya, terus kan bisa jadi. Wah kalau sudah itu repot ya. Jadi takarannya itu masa begitu, terus kok bisa begitu, atau kan bisa jadi nggak begitu. Tapi kan, itu sudah itu selesai itu. Nggak ada yang bisa diterima kalau kita pakai itu. Apa sih yang bisa kita tolak? Yang bisa kita apa maksudnya? Apa sih yang tidak bisa kita tolak kalau prinsipnya itu? Tapi kan ya, misalnya 1 + 1 2 pun ya menurut saya nggak 2. Tapi kan bisa aja nggak 2. Misalnya kalau satunya diambil lagi oleh orang, kan 1 + 1 tetap 1. Misalnya kamu punya sapi 1, kamu beli lagi sapi 1, terus kamu tidur dicuri oleh orang sapi kamu berapa? Ya tinggal 1. Bahkan bisa jadi 0, dicuri dua-duanya. Kok ada maling nyuri sapi 1, dicuri dua-duanya 0. 1 + 1 0. Nggak terima kita kalau 2. Kenapa? Karena yang saya alami 1 + 1 itu 0. Saya beli sapi 1, saya beli lagi sapi 1, kan 1 + 1 tuh. Kok setelah 2 hari habis sapinya? Ya itu tapi 1 + 1 itu 2 Pak, matematika. Ya tapi kan nggak semuanya mesti seperti rumusan itu. Kenyataannya nggak begitu. Repot kalau sudah begitu. Sudah ada tapi kan. Apalagi kalau pakai yang paling inti, pokoknya walau afta atau apa, pokoknya selesai kalau begitu ya. Pokoknya nggak mau tahu. Bahasa-bahasa begitu itu memang udah pamungkas, itu jurus ya. Orang sudah nggak ditanya dalilnya kalau sudah bilang pokoknya ya gimana kita mau berbicara kalau sudah bahasanya pokoknya itu. Jadi nggak perlu dibicarakan, ya sudah tolak saja lah ya.
apapun tolak. Walaupun pada akhirnya dari konsekuensi menolak itu sampai-sampai terlupa bahwa sesuatu yang sebelumnya dia terima pun menjadi tertolak. Tapi masih ngotot, enggak, kalau ini tetap saya terima. Tapi konsekuensi dari kamu menolak, kamu juga harus menolak ini. Enggak, yang ini lain. Boleh begitu ya. Kenapa? Karena kalau tidak ada batasan itu sama dengan orang berenang di laut, itu kan bebas kemanapun, asal kuat aja. Asal kuat aja. Beda kalau orang renang di kolam renang yang apalagi kecil. Apalagi kolam renang lagi renang kamu, lomba renang, kamu nggak bisa ke samping, kamu lurus aja, ke samping diperikik kamu. Dan kamu ada waktu. Jadi nggak bisa suka-suka. Ya kalau kamu berenang di kali atau di sungai atau di laut ya asal kuat aja. Mau pakai gaya apa aja kan gitu. Dan nggak ada aturan juga di situ. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa membedakan kita itu bicara apa, bicara ilmu atau bicara opini kita gitu. Jadi kalau bicara opini kita ya bebas Pak, kita tolak semuanya. Ya kayak obrolan laki-laki kalau sudah di atas jam 12 itu semua dibicarakan, segala bumi datar, segala galaksi apalah, segala Nabi Khidir lah, segala jin lah, apa semua dibicarakan. Obrolan bapak-bapak di atas jam 12 kan sudah melegenda itu. Mesti sudah mulai aneh-aneh pembicaraannya. Ya nggak perlu dinilai salahnya. Kenapa? Karena dinilai benar juga enggak, apalagi mau dinilai salahnya. Ya nggak usah dinilai, biarkan saja. Nggak usah dibantah-bantah juga, biarkan saja. Ya kenapa? Karena dibantah juga apa gunanya? Tapi misalnya narasi ini menyesatkan, kita terlalu merendahkan masyarakat kita, seolah-olah masyarakat itu benar-benar tidak mengerti, tidak punya filter. Bagaimana sih cara menyaring informasi itu? Kadang-kadang kan kita terlalu merendahkan ya. Jangan begitu. Kita yakinilah, kita sampaikan secukupnya, dan masyarakat itu mestilah mereka juga punya intelijensi untuk menangkap dan memahami apa sih yang kira-kira benar. Ya asal nggak kelompok-kelompok orang-orang yang nggak ngerti mana hitam mana putih, buta warna, tapi berani ngegas ini lebih hitam, ini lebih putih. Kalau hitam putih aja nggak ngerti. Ya kalau itu sudah rufi al-qalam mungkin bahasanya, ya itu sudah saya hukumi yang tidak perlu dihukumi, nggak perlu dicatat, nggak perlu diskoring. Dia nggak ikut lomba, dia renangnya renang bebas, dia renangnya di laut. Ya asal kuat aja, asal nggak kelelep aja ya teruslah berenang. Nanti kalau capek pulang sendiri. Nanti kalau sudah ngerasa letih pasti ke pinggir juga. Ya kecuali nekat terus berenang ya tenggelam juga. Ya, jadi begitulah kira-kira ya. Jadi narasi-narasi begini saya sudah tidak pernah bantah-bantah, cuma tergelitik aja. Ini ada orang Yaman yang memuji sesama orang Yamannya gitu. Jangan-jangan ini gara-gara sama-sama orang Yaman ya. Pantaslah masa dia mau serang-serang Balawi, kan Balawi orang Yaman, dia juga orang Yaman. Mungkin begitu bisa jadi orang menilainya kan. Padahal orang ini juga tidak bicara nasab sebetulnya ya. Cuma bicara ya mengapresiasi karyanya atau jasanya wali-wali dari Hadramaut. Itu pun dia tidak bilang itu wali Songo atau apa, tapi indikasinya kalau disebutnya wali-wali di Indonesia atau para, ya itu ya wali Songo biasanya. Allahumma